Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengapresiasi Pak, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang hari ini sudah turut hadir dalam acara unwizing ya Pak, penjelasan terkait lokasi pekerjaan pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas Jalan Abdul Halim, Kabupaten Majalengka Pak. Di mana pada 2025 ini salah satu program penanganan jalan khususnya di wilayah Majalengka adalah penanganan berkala jalan ruas Jalan Abdul Halim, di mana sampai dengan saat ini masih proses pengadaan barang jasanya. Jadi diharapkan dari hasil penjelasan ini terkait nanti rencana kerja ke depannya bisa sinkron Pak, bisa berjalan seperti yang kita harapkan Pak gitu. Nah, adapun ruas Jalan Abdul Halim ini akan kita lakukan berkala jalan sepanjang 2 kilo, mulai dari kilometer 51.540 sampai dengan kilometer 53.540. Beberapa pekerjaan Abdul Halim yang bisa saya jelaskan saat ini yaitu terdiri dari satu segmen full menerus, berkalanya sepanjang 2 lapis. Adapun untuk tahap proses pengadaannya melalui mini kompetisi yang sudah Bapak-Bapak ikuti, kita masih proses dari hasil mini kompetisi tersebut, mulai dari biaya mobilisasi, biaya SMKK, ataupun sampai dengan harga satuan dari item masing-masing pekerjaan, yaitu satu kesatuan paket Pak. Nanti rencananya kalau sesuai jadwal tidak mundur, per tanggal 3 Februari paket pekerjaan ini sudah mulai bisa dilaksanakan, dan tentunya sembari menunggu nanti siapa hasil penawaran terbaik paket Abdul Halim ini, ya kita mau menjelaskan Pak terkait ringkasan dari lokasi pekerjaan ini Pak. Gitu. Dari Bapak ada yang mau ditanyakan Pak terkait untuk paket pekerjaan Abdul Halim ini? Mangga. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Kami dari selaku calon penyedia yang CP Abadi Jaya mau menanyakan Pak tentang utilitas PLN, Telkom, PDAM yang terkait dengan pekerjaan jalan tersebut Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya jawab, dari Bapak-Bapak ada pertanyaan lain terkait masalah penjelasan lokasi pekerjaan paket Abdul Halim? Ada Pak yang saya mau tanyakan, di mana koordinasi pemilik warung yang berada di trotoar median di lokasi pekerjaan? Baik Pak, terima kasih. Pertama terkait utilitas ya Pak, memang sampai dengan saat ini utilitas baik itu PLN, Telkom, dan juga PDAM masih menjadi hambatan Pak dalam pelaksanaan nantinya. Tapi tentunya kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut untuk segera menyelaraskan pada saat dimulainya pekerjaan ini nantinya. Adapun salah satu yang sudah kita upayakan adalah bersurat kepada Bupati setempat Pak, dan tentunya juga dengan tembusan-tembusan kepada instansi-instansi setempat yang ada di Kabupaten Majalengka, sehingga pas pada saat pelaksanaan nanti tidak menjadi suatu hambatan terkait utilitas tersebut Pak. Gitu. Nah, kalau untuk terkait adanya banyaknya warung yang sampai dengan saat ini ada di trotoar median jalan sepanjang segmen pekerjaan kita nantinya, sama juga seperti hal utilitas, sudah kita koordinasikan Pak, sudah kita sosialisasikan dan informasikan kepada masyarakat setempat. Mau tidak mau Pak, apa boleh buat agar segera pas pada saat nanti pelaksanaan warung-warung tersebut sudah tidak ada Pak gitu. Apabila nanti setelah selesai pekerjaan warung tersebut masih tetap ada, mungkin akan kita upayakan juga Pak untuk tidak ada posisi warung di lokasi tersebut. Setidaknya para pengguna jalan khususnya terhadap median ataupun trotoar dapat digunakan Pak sebagaimana layak fungsinya gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Dari saya mungkin cukup. Baik Pak, apakah masih ada yang ditanyakan Pak terkait untuk unwizing lokasi pekerjaan berkala jalan ruas Jalan Abdul Halim ini? Cukup. Baik, kalau dirasa cukup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua di sini. Semoga hasil dari acara hari ini bisa berjalan lancar, dan pada hari ini pula akan kita buatkan berita acara terkait penjelasan unwizing paket pekerjaan Abdul Halim di tahun anggaran 2025. Sekian ya Pak ya, saya sampaikan Pak.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum pagi Pak. Pak sehat? Gimana? Alhamdulillah. Begini Pak, saya mau melaporkan Pak terkait hasil pekerjaan unit drainase Pak di ruas jalan Sumber Mandi Rancan Pak. Ya. Terkait hasil penyusunan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Ya. Untuk presentasi pekerja sampai dengan di akhir bulan Januari ini, secara dari laporan bulanan sebanyak 98%, maaf sebesar 98% Pak. Cuman ada ketidakcocokan Pak di penyusunan laporan mingguan ini yang sudah 100% Pak gitu. Nah, unit drainase ini dia pekerjaan drainase sepanjang 300 meter Pak. Ya. Dan untuk lapangannya sampai dengan saat ini sudah selesai ya Pak Yusef ya? Sudah 100% Pak. Tuh. Sudah 100% Pak. Cuman ya itu tadi Pak, ada ketidakcocokan Pak antara hasil laporan mingguan dan juga laporan bulanannya Pak. Gitu. Coba cek dari lapangannya seperti apa. Takutnya ada salah masukin angka atau data ke harian bulanan ke mingguannya. Coba cek. Kalau Takutnya nanti di lapangan dikatakan laporan 100% ternyata ada pekerjaan yang belum di opnam. Oke. Kalau untuk lapangan sendiri sudah semua opnam Pak kemarin dengan pengawas lapangan setempat Pak. Oke. Perbaikannya sudah Pak. Defek udah ada catatan Pak. Cuma nanti kita hitung ulang Pak. Takutnya nanti dari urugannya biasanya belum ke opnam. Gitu. Oke. Mungkin tindak lanjut hasil dari penyusunan harian, mingguan, dan bulanan ini akan kita cek evaluasi ulang Pak, menyesuaikan hasil opnam terakhir Pak. Biasanya itu dari harian ke mingguan, biasanya gejolak biasanya. Iya, misalnya Pak ya. Boleh, gitu. boleh Pak. Nah, ini juga kelengkapan harian, mingguan, bulanan ini sebagai salah satu persyaratan Pak dalam hal rangka kelengkapan untuk penagihan Pak. Ya. Soalnya dalam minggu ini pula akan dilakukan serah terima pekerjaan. Jadi sembari menunggu serah terima pekerjaan selesai, kita minta Pak Yusuf juga untuk segera menyesuaikan kembali Pak hasil volume opnam lapangannya Pak. Jangan lupa foto-fotonya ya, yang lengkap ya. Boleh, dokumentasi pekerjaannya Pak ya, salah satu item yang nanti kita gunakan untuk pada saat penagihan Pak Yusuf. Boleh. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan dulu Pak. Saya akan tindak lanjuti segera di lapangan. Saya tunggu Pak hasilnya ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak Budi. Makasih ya Pak. Yo. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Fajar. Ya, Pak waalaikumsalam Pak Yusuf pagi. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, saya mau melaporkan hasil coring hari kemarin Pak di ruas jalan paket Butuh Rusukan Kalibubu. Hasil coring itu kita menunjukkan itu rata-rata Pak ada yang drop di bawah 4. Wah, oke, siap. Ini tuh budur yang kemarin penanganan paketnya sepanjang 1 kilo Pak Yusuf ya? Betul. Oke. Ini dari satu contoh benda sampel yang Pak Yusuf ukur dengan sigmat itu 4-nya dari beberapa sisi atau hanya pengukuran langsung pas dari satu sisi yang barusan diukur itu? Satu benda uji satu sisi sih Pak. Coba Pak. Harusnya menurut saya Pak, untuk benda uji yang Pak Yusuf barusan ukur dengan menggunakan sigmat, itu tidak hanya di satu sisi dari benda uji itu aja Pak. Ini misalkan dari sebelah sini, oke kita dapatkan, justru di sini kurang dari 4 Pak, 3,7. Tapi kalau misalkan lihat dari sini, yang lebih sedikit tebal masuk, ini sekitar, sebentar Pak. Nah, di sini ada 4,1. Dari satu sisi sininya lagi, di sini masuk 4,2. Jadi dari beberapa hasil satu benda uji ini, baiknya dari berbagai sisi Pak, biar bisa mendapatkan ketebalan rata-rata dalam satu benda uji sampel ini Pak. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan terkait Pak Yusuf mengambil contoh benda uji ini dalam satu segmen atau satu jalur jalan itu seperti apa Pak? Beberapa sampel yang diambilnya? Jadi kita kan kurang lebih penanganan 1 kilo Pak, satu Boleh. segmen. Ya. Jadi per 200 itu kita 2 sampel Pak. 2 sampel berarti secara zigzag dalam satu jalur itu atau gimana Pak? Iya, secara zigzag Pak, kanan kiri Pak. Dalam satu jalur per 200 meter, mulai misalkan kanan dulu, lalu ke kiri. Betul. Mulai dari tepi perkerasannya dari berapa senti itu Pak diambilnya Pak? Kemarin kita di 50 cm Pak. 50 senti. Betul. Oh, oke, siap, masih masuk dalam toleransi untuk pengukuran ya. Nah, dari satu jalur itu berapa Pak yang sudah dilakukan coring?
untuk masing-masing benda uji ini yang didapat. Kalau misalkan satu jalur Pak, kita per 200 berarti kalau dibagi 1 kilo bisa kelihatan Pak, mungkin sekitar satu jalur sekitar 10 titik berarti ya? Oke, siap, 10 titik. Dari hasil 10 titik itu semua memasuki, ada yang dibawa sesuai toleransi minimal 4 cm atau gimana dari hasil 10 pengambilan contoh sampel itu Pak? Maka dari itu tadi kemarin sih yang kita ukur hanya satu bagian Pak. Boleh. Jadi kalau emang nanti ternyata kita ambil 3 bagian dalam satu sampel, berarti nanti kami bersama pihak kontraktor juga, artinya sampel yang sudah ada kita ukur di bagian lain Pak, sesuai dengan arahan Bapak itu 3 titik. Rata-rata berapa Pak dari masing-masing sampel yang didapat itu Pak, secara ketebalan Pak? Kalau ketebalan rata-rata sih Pak masih 4, cuma ada beberapa yang drop titik. Oke, dropnya itu di bawah 4, Di bawah kisaran 4. nilai berapa Pak? Di 3,8. Oh, 3,8 gitu. Betul. Dengan 10 titik paling rendahnya 3,8 itu, atau ada yang lebih di bawah lagi dropnya? Kalau secara 1 titik masih 3,8, tapi kalau secara 3 titik nggak tahu Pak. Mungkin kita bisa ukur kembali dengan kontraktor. Boleh, baik. Sampel yang udah ada. Bapak sudah menginikan juga ke teman-teman direksi lapangan terkait hasil pengambilan benda uji yang dropnya tadi sampai dengan 3,8 gitu. Atau yang paling maksimal besar dari 10 titik ini berapa senti Pak? Ada yang di atas 4? Ada yang di atas 4,1 ada. 4,1 ada. 4,2 mili ada. Oke, baik. Paling nanti bisa Bapak lanjutkan hasil dari pengukuran masing-masing item hasil coring ini, dibuatkan skema isian di tabel. Nanti kita lakukan pemeriksaan kembali juga Pak. Benda uji ini saya sarankan untuk dibawakan ke laboratorium. Kita mau tahu nih kepadatan dari masing-masing benda uji ini beserta ketebalan. Ya diharapkan Mas sesuai dengan spesifikasi Bina Marga 2018 revisi 2 memenuhi syarat toleransi itu Pak. Karena ketebalan ini sebagai dasar nanti ukuran pembayaran di item pekerjaan perkerasan jalan ini. Mungkin seperti itu Pak Isep yang bisa saya sampaikan ya. Baik. Tolong koordinasikan juga ke semua teman, khususnya di lapangan, untuk hasil coring ini segera diselesaikan Pak. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Siap ya. Makasih mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Begini Pak Fajar, terkait informasi yang beredar di masyarakat mengenai pengadaan barang tahun ini melalui e-processing dan segala macamnya, menurut informasi yang beredar di media sosial, di masyarakat pada umumnya, ada indikasi terkait ya seperti kecurangan ataupun pengaturan terhadap pemenang tender, padahal ya seperti ada indikasi korupsi mungkinnya dari masyarakat. Apakah dari pihak Bapak bisa setidaknya menjelaskan bagaimana proses tersebut begitu. Ya, terima kasih Pak Tatang. Sebenarnya kita itu menjunjung tinggi integritas Pak dalam sebuah proses pengadaan baik itu barang ataupun jasa. Tapi tentunya tidak bisa dipungkiri banyak sekali masyarakat yang masih berpikir bahwa setiap sesuatu pekerjaan pengadaan barang jasa itu adanya indikasi kecurangan, adanya indikasi korupsi gitu Pak. Paling dari saya sendiri sampai dengan saat ini kita menjunjung tinggi pertama integritas itu Pak, tapi kita selalu juga melakukan mitigasi risiko terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi di pengadaan barang jasa Pak gitu. Karena yang kita harapkan ya Pak dari pengadaan kita tentunya adalah bagian dari prinsip-prinsip itu Pak. Salah satunya adalah adil, bersaing, terbuka, dan tentunya transparan Pak gitu. Jadi pas pada saat nanti setelah prosesnya selesai, kita juga akan menginformasikan kepada masyarakat melakukan suatu public mini kompetisi, di mana dengan hasil public mini kompetisi itu ya tentunya sudah mewakili bahwa kita ini melakukan mitigasi risiko dari indikasi kecurangan tersebut Pak gitu. Yang perlu saya tekankan juga kepada teman-teman tentunya belajarlah Pak dari sedini mungkin untuk kerja jujur Pak, mengikuti hati nurani, tidak usah terbawa arus dengan yang namanya korupsi. Toh dengan korupsi akan menghambat tidak hanya masyarakat khususnya untuk Bapak sendiri, dan tentunya dengan menghindari korupsi perekonomian negara kita akan lebih baik. Kedua juga pengadaan barang jasa hasilnya akan lebih efektif efisien,
dan user terakhir kita ini Pak, yaitu masyarakat, tentunya akan lebih sejahtera Pak gitu. Karena semakin korupsinya hilang, semakin kita menekan korupsi, untuk kitanya sendiri tentunya komitmennya akan lebih baik lagi Pak, karena kita bertanggung jawab Pak terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak.